Neoplatonisme, aliran filsafat Yunani yang paling akhir, sebelum nanti geser dari era Helenisme ke abad tengah, ketika agama-agama besar jaya. Oke, bismillah. Yuk kita dikit-dikit, nanti wawasannya akan tambah terus. Dan semoga pengetahuannya tidak cuma dimengerti tapi disadari. Pengetahuan yang disadari itu pengetahuan yang pasti membuat orang yang tahu jadi sadar bahwa sangat banyak yang dia tidak tahu. Ini bukan retorika, tapi memang harusnya begitu. Orang itu ketika tahu sesuatu, kalau pengetahuannya ini serius, dia akan sadar bahwa sangat banyak yang dia tidak tahu dibandingkan ketika dia belum tahu. Misalnya kalian punya teman cowok sama cewek, kalian tidak tahu kalau dua orang ini sudah pacaran, itu kan nggak banyak pertanyaan, nggak banyak yang kalian ingin tahu. Tapi begitu ngerti, loh ternyata pacaran toh, begitu kamu tahu mereka pacaran, pertanyaannya kan jadi banyak. Kapan nembaknya? Sejak kapan mulai seneng? Kemudian kayak gimana gaya pacarannya, kok aku selama ini ndak tahu? Banyak sekali pertanyaan. Begitu kamu tahu, sekarang kamu sadar banyak sekali yang kamu tidak tahu. Tapi sebelumnya ketika kalian nggak tahu, ya nggak ada pertanyaan apa-apa. Maka kalau ada pepatah yang kayak ilmu padi itu, semakin tahu semakin merunduk, itu bukan disengaja merunduk. Karena memang otomatis begitu kamu tahu, semakin banyak yang kamu tidak tahu. Ya kayak tentang temanmu yang pacaran tadi. Begitu kamu tahu kalau dia pacaran, pertanyaanmu jadi banyak. Begitu kamu tahu kalau temanmu ini anaknya kiai, pertanyaannya semakin banyak. Kemarin tidak ada ketika kamu tidak tahu. Nah, itu namanya semakin kita tahu, semakin kita sadar, sangat banyak yang kita tidak tahu. Kecuali ilmunya, pengetahuannya hanya acting tahu. Itu biasanya terus melahirkan orang-orang yang merasa benar, merasa pintar. Saya selalu wanti-wanti, semoga teman-teman yang ngaji filsafat tidak kena penyakit itu. Itu penyakit yang paling dibenci oleh Allah, yang bikin Allah murka, terus iblis diusir dari surga. Iblis itu kan diusir karena dia merasa lebih baik, merasa lebih benar. Kalau kalimatnya Al-Quran kan ana khairun minhu, dibandingkan Adam, aku ini lebih baik loh Gusti Allah. Dan cara berpikir semacam ini bikin Allah murka, terus iblis diusir dari surga. Maka sesurga apapun dirimu, mungkin sudah punya jatah kapling di sana, kalau cara berpikirmu ana khairun minhu, bisa-bisa Allah murka. Kaplingmu di cancel nanti di surga, kamu dikeluarkan dari surga. Maka hati-hati ya. Sekarang banyak orang yang tidak sadar begitu. Aku lebih benar darinya, aku lebih baik darinya. Ana khairun minhu. Maka hati-hati. Ingat-ingatlah, kayak tadi, semakin banyak pengetahuanmu, seharusnya kamu semakin sadar bahwa sangat banyak yang kita tidak tahu. Oke, bismillah. Malam ini kita ketemu tokoh yang sangat rendah hati secara biografis. Tokoh ini menguasai hampir semua aliran, semua pemikiran filosofis sebelumnya. Cuma dia tidak pingin bikin aliran sendiri kayak epikureanisme, stoicisme. Dia merendahkan dirinya bahwa saya cuma melanjutkan gagasannya Plato. Meskipun isinya itu tidak cuma Plato, di situ ada Aristoteles, di situ ada stoicisme, bahkan nanti kabarnya ada mistik India Persia masuk di situ.
Ajaran itu nanti dikenal dengan nama Neoplatonisme. Tokoh besarnya namanya Plotinus. Ya mungkin masih satu akar kata sama Plato, tapi kalau Plato itu kan nama panggilan, kalau Plotinus itu namanya memang Plotinus. Lahirnya tidak di Yunani tapi di Mesir, Plotinus ini. Meskipun nanti berguru juga ke gurunya juga sebenarnya Mesir juga, Alexandria. Tapi nanti dia expertnya pindah ke Romawi. Nanti di sana dia menyebarkan gagasannya. Muridnya banyak. Alirannya dikenal sebagai Neoplatonisme. Plotinus ini lahirnya sekitar tahun 205 Masehi. Jadi sudah Masehi, berarti sudah ada Yahudi, sudah ada Kristen, yang belum ada Islam. Islam itu kan 500 sekian, abad ke-6. Jadi nanti dalam sejarahnya beberapa gagasannya Plotinus dan Neoplatonis ini tabrakan sama ajaran-ajaran agama. Meskipun nanti ada juga kelompok agamawan tertentu yang mengadopsinya. Pikiran-pikirannya sangat berpengaruh. Hampir semua tradisi filosofis abad tengah, apalagi tradisi mistik, itu baunya bau Neoplatonik. Termasuk nanti tokoh-tokoh Sufi Muslim, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, dan kawan-kawan. Jadi pengaruhnya besar Neoplatonisme ini. Kalau kemarin ada yang bilang filsafat Islam itu baunya sangat stoik, itu masih debatable. Tapi kalau ada yang bilang sangat neoplatonik, itu tidak bisa dibantah. Khususnya di Al-Farabi, Ibnu Sina, dan kawan-kawan, para filosof peripatetik. Itu bau neoplatoniknya sangat kuat. Dalam tradisi filsafat Kristen juga, tradisi skolastik kayak Agustinus, nanti Thomas Aquinas juga bau neoplatoniknya sangat kuat. Plotinus ini tadi saya bilang sangat rendah hati, dia tidak pengen bikin aliran sendiri, bahkan nulis itu dia juga tidak, yang mengumpulkan tulisannya nanti muridnya, namanya Porfiri. Ceramah-ceramahnya ditulis, dikompilasi muridnya, dibukukan, bukunya judulnya Enneads. Kalian bisa download gratis dalam bahasa Inggrisnya. Di-download aja, ndak apa-apa, entah kapan dibaca. Ya, sopo ngerti besok diwariskan ke anakmu, cucumu, ini berharga ini. Bacalah. Jadi sampai umur 50 belajar filsafat, sebenarnya dia sudah agak terlambat, mulai umur 27. Dan cepat sekali, luar biasa, sekitar 11-an tahun kabarnya, kemudian dia jadi guru filsafat. Ajaran-ajarannya banyak disukai orang. Di era-era terakhir, transisi dari era Helenisme Yunani menuju era abad tengah. Nah, itu Plotinus. Yang suka dengan tasawuf, dengan sufisme, dengan mistik, logika tasawuf itu sebenarnya baunya sangat neoplatonik. Ketika tradisi spiritual ingin diterjemahkan secara rasional, itu biasanya pinjam narasi-narasi gaya neoplatonik. Dan memang Plotinus ingin melanjutkan orang yang dikaguminya, yaitu Plato. Makanya filsafatnya sangat dekat dengan Plato. Meskipun di situ Aristoteles masih terasa kuat, ada juga gaya stoik terasa kuat, juga mistisisme timur kuat juga rasanya. Oke, bismillah, kita lihat tawaran-tawarannya Plotinus dan murid-muridnya. Konsep utamanya itu Neoplatonisme itu. Ada key konsep. Pertama tentang Tuhan. Intinya sebenarnya cuma tentang Tuhan ini, yang dia menyebutnya the one, yang satu.
semua yang selain the one itu sumbernya ya the one ini, yang satu ini. Kalau dalam bahasa kita itu sangat tauhid. Jadi gagasannya si Plotinus ini. Jadi Tuhan inilah, the one inilah sumber segala sesuatu. Kalau ini saya tidak perlu menjelaskan. Kalian pasti sudah paham dan sudah ngerti. Meskipun apakah keyakinan bahwa Tuhan ini sumber segala sesuatu itu operatif apa enggak, itu mungkin urusan lain. Ya operatifnya keyakinan yang tauhid ini berarti manusia harusnya yang pertama tidak mudah putus asa, tidak gampang galau, tidak kagetan. Kaget itu kan kalian menganggap ada sesuatu terjadi luar biasa, tidak masuk akal, tidak sesuai penangkapanmu, terus kalian bilang wow, kan gitu. Tapi kalau kalian ngerti, loh sumbernya segala sesuatu itu Allah, ya harusnya tidak kaget. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Kan gitu. Yang sekiranya sangat gak masuk akal bisa saja terjadi. Sopo ngerti besok Donald Trump tiba-tiba membaca syahadat, terus naik haji, terus loh kan kamu juga gak usah, oh ya biasa aja. Kalau Allah mau apa sih susahnya, kan gitu. Jadi kayak konsep yang pertama Tuhan. Ya kita sebenarnya banyak hal yang kita pahami, cuma itu tadi implikasi dan operasionalisasinya dalam hidup kita sering tidak jalan. Makanya dalam tradisi mistik termasuk mistik Jawa ada istilah ilmu itu kelakone kanthi laku. Jadi harus masuk dalam kehidupan kita, enggak cuma dimengerti dan dihafalkan. Nah, Plotinus itu nanti menarik garis dari Tuhan yang satu, dari one God itu tadi ke dalam realitas hidup kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kejahatan. Katanya Plotinus, evil is the lack of perfection. Kejahatan itu tidak ada. Karena semuanya dari Tuhan, semuanya baik. Kalau ada kejahatan, itu pasti penyimpangan atau penjauhan dari hakikatnya yang asli. Dari yang sejati. Manusia itu kalau dia jadi manusia yang manusiawi pasti baik. Ayam itu dia jadi ayam yang kayak ayam, sesuai kodratnya ayam, ya baik. Apapun kalau jalan sesuai kodratnya, sumbernya yang awalnya dari Allah, pasti baik. Kejelekan itu penyimpangan dari yang sudah digariskan oleh Tuhan. Maka evil itu tidak ada, kejahatan itu tidak ada. Kejahatan itu lack of perfection. Ketika kodrat dikurangi sehingga tidak sempurna atau diselewengkan. Oke. Jadi kalau ada peristiwa kejahatan, misalnya manusia menyakiti yang lain, harusnya tidak begitu. Allah menggariskannya nggak begitu. Kok dibelokkan ke situ, lahirlah kejahatan. Jadi itu yang kedua. Nanti di belakang dijelaskan detail. Terus karena semua sumbernya dari Allah, konsep yang ketiga, human happiness, kebahagiaan manusia, eudaimonia, comes from a mystical union with the one. Kebahagiaan itu datangnya kalau kita kembali ke asal. Itu fitrah. Orang itu harusnya secara fitrah dia merindukan bersatu dengan sumbernya yang sejati, yaitu Tuhan. Kalau tidak, pasti ada tadi pergeseran-pergeseran, penyelewengan-penyelewengan, ketidaksempurnaan. Harusnya kita itu otomatis loh, ingin ketemu Allah, merindukan Allah, ingin bersatu dengan Allah. Kenapa tidak otomatis? Ya karena mungkin banyak yang menutupi, banyak yang bikin kita terhalang, banyak yang bikin kita melenceng. Padahal kembali ke asal itu selalu kita rindukan, selalu indah. Kayak kalian pulang kampung itu loh. Jogja macam-macam menyenangkannya, tapi kan kalian selalu rindu
pulang kampung, meskipun di rumahmu mungkin internetnya lelet, ya kan, mau lihat apa-apa susah, ndak ada kayak di kota jalan-jalan di mall, tapi kan ada kerinduan tersendiri untuk pulang kampung. Karena itu fitrah, kembali ke asal. Kayak masa lalumu, kalian kan sering juga merindukan masa lalu yang dulu. Wah, zaman saya SD itu Pak, sekolahnya banjir loh. Sekolah banjir itu kamu rindukan, padahal waktu banjir kamu ngalami sendiri, sumpek. Kamu membayangkan bahwa nggak ada banjir, sekolah itu bahwa yang kayak di kota-kota kan kamu gitu. Tapi itu pun kamu rindukan. Karena memang ada fitrah, orang itu ingin kembali ke asal. Nah, asalnya segala asal ya tentu saja Allah. Kok kita ndak rindu? Jujur aja Pak ya, saya ndak bisa rindu sama Allah itu. Kalau disuruh sholat aja beratnya setengah mati saya Pak. Masih 5 utuh itu alhamdulillah Pak. Kadang-kadang juga bolong-bolong dikit. Nah itu berarti ada yang geser, ada yang tidak pada tracknya. Harus mengaca diri lagi. Nanti itu antara lain yang disarankan oleh Plotinus. Jadi yang jelas kerinduan itu harus kamu gali, kamu masuk ke dalam sampai ke intinya dirimu. Nanti akan ketemu di sana kerinduan itu. Untuk kembali, di situ ada kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan yang temporer. Dan selanjutnya ada konsep salvation. Salvation comes with the final union of the self with the one. Untuk sampai ke sana, memang nanti ada pengorbanan-pengorbanan. Untuk mencapai kesenangan yang sejati, yang lebih asasi, ada kesenangan-kesenangan kecil yang harus dikorbankan. Untuk kalian bisa hilang rasa pusingmu kan harus minum obat. Itu kan menghilangkan kesenanganmu sementara. Untuk besok hidupmu, masa depanmu terjamin, kamu harus rela mengorbankan durasimu nonton TV, durasimu internetan, durasimu ngobrol, gitarannya memang tidak enak. Tapi nikmat jangka panjangnya akan kalian rasakan kemudian. Nah itu salvation. Harus berani begitu. Kalau tidak berani begitu, tidak ketemu kenikmatan yang lebih panjang. Kalau tidak ada puasanya, tidak ada buka puasanya, tidak ada Idul Fitrinya, maka harus ada salvation. Jangan takut untuk mengorbankan sesuatu demi sesuatu yang lain yang durasinya lebih panjang, kebahagiaannya, kenikmatannya. Nah itu konsep-konsep dasar neoplatonisme. Sebelum nanti kita detailkan satu-satu.